الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan berkenaan dengan kematian. Secara definitif yang disebut dengan mati itu adalah berpisahnya antara ruh dengan jasad. Itu pengertian yang sudah sangat umum dan sudah sama-sama diketahui. Seperti yang disampaikan pada bulan yang lalu bahwa pada malam hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan ruh. Jamaknya arwah. Jadi ruh itu mufradnya. Jamaknya adalah arwah. Jadi kalau mau menyebut satu orang, sebutannya ruh. Ruh si anu. Gitu. Bukan arwah. Coba arwah mah banyak. Gitu. Itu banyak orang. Arwah si anu. Gitu. Itu salah secara bahasa tapi lazim digunakan. Lazim digunakan. Baik, pertanyaannya adalah di mana tempat kediaman ruh atau arwah itu setelah meninggal dunia. Tapi sebelum ke sana, kita ingin membicarakan dulu terkait dengan ruh. Ruh itu adalah sesuatu yang berbeda. Dia barang luar yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi bukan sesuatu yang ada pada saat janin itu berproses. Janin itu berproses itu kan mulai dari adanya pertemuan antara zigot dengan ovum itu. Terjadinya kontrasepsi. Lalu kemudian berproses sampai sempurna bentuk jasmani. Sampai sempurna. Sempurnanya itu dalam hitungan kebidanan, kedokteran, itu selama 4 bulan. Selama 120 hari, jasad itu sudah lengkap. Jasad itu sudah lengkap. Dengan seluruh anggota tubuh, itu sudah lengkap. 120 hari itu. Jika tidak ada kelainan ya. Jika tidak ada kelainan. Artinya dia tumbuh secara normal. Dia tumbuh secara normal janin itu. 120 hari. Nah, ketika sudah sempurna fisiknya, baru kemudian ruh itu dimasukkan.
fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, apabila aku telah menyempurnakan penciptaan janin itu secara fisik, secara jasmani, fanafakhtu fihi mir ruhi, lalu aku tiupkan padanya, pada janin itu, mir ruhi, dari ruhku, kata Allah. Jadi ruh itu adalah barang yang sudah dimasukkan pada raga, pada jasmani, yang semula adalah barang luar. Kalau melihat ayat itu, memahami ayat itu dan proses pertumbuhan janin di dalam perut ibu. Dan ketika sudah ditiupkan ruh itu, lalu disebut baru ada kehidupan. Baru ada kehidupan, dan itu dirasakan oleh ibu yang hamil, yang mengandung janin itu sudah mulai ada gerakan-gerakan. Yang sebelumnya itu belum ada gerakan-gerakan. Nah, ketika sudah ditiupkan ruh, baru kemudian muncul ada gerakan-gerakan itu. Dan dari situlah kemudian para ulama menyebutkan ditandainya kehidupan janin itu. Oke. Meski secara biologis, kata orang-orang biologi bahwa sebetulnya janin itu sudah mulai hidup secara biologis. Dia hidup secara biologis sejak terjadinya pertemuan tadi itu setelah masa kontrasepsi tadi itu. Itu sudah mulai ada. Sebab katanya kalau dia tadi hidup, maka dia tidak akan bisa berkembang. Dia tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Yang tadinya min alaqah, dari segumpal darah lalu menjadi segumpal daging, dari segumpal daging kemudian menjadi tulang belulang itu kemudian dibungkus oleh daging. Itu dalam penjelasan ayat Al-Quran. Kata orang biologi, kalau tidak ada kehidupan di situ, maka tidak akan bisa berkembang. Dia bisa berkembang karena sudah ada kehidupan secara biologis. Tapi dalam pemaknaan kita, bahwa disebut dengan hidup itu ketika dia sudah bernyawa. Dan nyawa itu ada, itu ketika ruh itu masuk. Sebab sebelum ruh itu masuk, belum ada nyawa. Belum bernyawa. Belum bernyawa, belum bernafas. Meskipun nafas janin itu nanti kan menyatu dengan ibunya. Nah, oleh karenanya ketika kematian, saya ulang lagi. Oleh karena ruh itu adalah sesuatu yang berbeda tadinya, sesuatu yang luar, kemudian masuk kepada diri manusia, masuk ke janin tadi itu, maka ketika kematian, itu dia keluar lagi. Sebab dia sesuatu yang berbeda. Dia pisah lagi. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan kematian itu, yaitu berpisahnya atau keluarnya ruh dari jasad. Gitu. Sebab dia barang luar. Barang luar. Oke. Nah, lalu ketika orang meninggal dunia, ruhnya keluar dari jasadnya, kemana dia pergi? Di mana dia berada? Baik. Menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata dia ada beberapa pendapat yang menyebutkan tentang tempat-tempatnya ruh itu atau arwah itu berada ketika sudah berpisah dengan jasad. Di antara pendapat yang kuat menurut dia adalah mengatakan
bahwa kediaman roh-roh itu di alam barzakh. Jadi di alam barzakh itu yaitu alam antara kehidupan dunia itu dengan kehidupan akhirat, dengan kiamat. Di alam kubur itu disebut dengan alam barzakh. Kata dia bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lain, bahkan jaraknya itu bisa jauh. Dalam barzakh itu. Jadi ruh masing-masing orang itu, kata dia di alam barzakh itu nanti tingkatannya berbeda-beda. Bahkan jaraknya antara satu ruh dengan ruh yang lain itu bisa jauh jaraknya. Mungkin ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, terus bahkan ada yang sana di atas. Ya. Di antaranya ada ruh di puncak tertinggi dari alam arwah, yaitu roh para nabi. Jadi yang paling tinggi, yang paling puncak itu adalah rohnya para nabi. Para nabi dan rasul. Dia paling tinggi posisi ruhnya. Yang menentukan posisi ruh itu berbeda-beda, tinggi rendahnya kedudukan ruh itu pernah disaksikan oleh Rasul ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Di antaranya ialah roh yang berupa burung berwarna hijau dan dilepaskan dalam surga sesuka hatinya. Ada hadis memang yang menyebutkan bahwa ada ruh itu yang berupa burung yang berwarna hijau dan bisa terbang bebas kemana saja. Itu di surga. Jangan dulu tanya, surga sekarang sudah ada atau belum? Kalau ada pertanyaan itu nanti ngerempet kemana-mana. Kalau sudah ada, disimpannya di mana? Sementara surga itu adalah seluas langit dan bumi. Yang ada sekarang adalah langit dan bumi. Belum nerakana. Belum nerakanya. Di mana adanya. Nah, ruh yang berupa burung yang berwarna hijau tadi itu, yang dia bebas terbang kemana saja di dalam surga itu, adalah roh sebagian dari syuhada. Disebutkan sebagian dari syuhada. Artinya tidak semua syuhada begitu. Sebab ada tingkatan-tingkatannya juga syuhada itu. Secara lahiriah kita menyebut bahwa orang yang meninggal dunia dalam peperangan itu syuhada. Itu syuhada. Tetapi di antara kalangan syuhada ternyata juga ada tingkatan-tingkatannya juga. Gitu. Ada tingkatan-tingkatan juga. Jadi tergantung juga mungkin di antaranya adalah besar kecil, susah ringan perjuangan dia. Gitu kan? Termasuk proses kematian dia pada saat peperangan. Belum lagi kalau bicara apakah memang dia berangkat perang itu ikhlas karena Allah atau setengah hati atau kepaksa. Tapi secara lahiriah orang yang gugur dalam peperangan itu disebut dengan mati syahid, disebut dengan syuhada. Nah karenanya yang seperti tadi, seperti burung berwarna hijau yang bisa terbang kemana saja di surga itu adalah sebagian dari syuhada. Nah bahkan di sini disebutkan ada di antara roh itu yang terhalang masuk surga. Ada yang terhalang masuk surga. Ya meskipun sebetulnya dia pada saat di dunia dia beramal dengan amalan ahli surga. Artinya secara secara amalia dia punya tiket untuk masuk surga.
Tetapi ketika dia meninggal dunia, maka ruhnya belum bisa langsung masuk. Dia masih tetap terhalang. Disebutkan di sini yang menjadi penghalangnya adalah hutang. Ada di antara mereka itu yang rohnya terhalang masuk surga disebabkan berhutang atau karena sebab-sebab lain. Jadi ternyata hutang itu tidak ringan. Meskipun itu urusannya dengan sesama manusia. Justru yang lebih berat itu adalah urusan dengan sesama manusia. Dengan sesama makhluk. Dengan Allah mah ya sederhananya lah ya. Tinggal istighfar lah gitu ya. Sebab bisa langsung. Itu kan dengan Allah itu bisa langsung. Tinggal tobat, istighfar, berjanji tidak akan mengulangi gitu kan. Menyesali perbuatan itu dan berjanji itu tidak mengulangi itu. Kalau itu dosanya dengan Allah. Tapi kalau menyangkut dengan hak Adam, dengan sesama manusia, satu di antaranya adalah berkaitan dengan hutang, maka disebutkan di sini rohnya terhalang. Nah, nggak tahu adanya di mana. Nah, hanya dulu di kampung itu disebutkan, katanya orang yang berhutang itu rohnya nggak bisa langsung ke Tuhan. Gak bisa langsung ke langit, katanya ngawang-ngawang di tengah-tengah gitu, terombang ambing gitu. Bab sini juga tidak disebutkan. Nah, hal ini tercantum juga dalam musnad, dalam hadis berkenaan dengan orang yang berhutang tadi, bahwa ruhnya terhalang dan tidak bisa langsung diterima. Ada hadis yang menyebutkan, ya Rasulullah, apakah yang akan saya peroleh seandainya saya berperang di jalan Allah? Lalu jawab Rasul, surga. Secara umum bahwa orang yang meninggal pada saat peperangan itu balasannya adalah surga. Secara umum. Itu sebabnya jawaban Rasul adalah surga. Setelah orang itu berpaling, ditambahkan oleh Rasul, kecuali yang berhutang. Katanya. Kecuali yang berhutang. Dibisikkan oleh Jibril kepadaku barusan. Kata Nabi. Jadi awal ketika sahabat itu bertanya, Rasul hanya menjawab surga. Tapi tak lama kemudian malaikat Jibril berbisik, bejakeun kecuali berhutang. Jadi sehingga disampaikan oleh Rasul kecuali yang berhutang. Katanya barusan ada bisikan dari Jibril. Lalu sebagian dari arwah itu ada pula yang terpenjara di pintu surga. Jadi itu bisa masuk gitu. Beri nongkrong cingobo berinya depan pintu surga. Jadi itu bisa masuk gitu. Itu mundur nggak bisa, maju nggak bisa gitu. Bukan film Dono, maju kena mundur kena. Maju nggak bisa gitu mundur. Cicing beren gitu. Ngan duka yuh duka henteu nya. Bisi hujan keanginan. Hal ini disebutkan dalam hadis, saya lihat saudaramu terpenjara di pintu surga. Kata Rasul bahwa ada di antara sahabat, itu dia ngobrol dengan sahabat, lalu kata Rasul bahwa ada di antara saudaramu yang dia terpenjara di pintu surga. Jadi nggak bisa masuk. Dan ada lagi yang terpenjara di kuburnya. Seperti hadis mengenai pencuri kain rampasan perang yang diambilnya secara diam-diam sebelum pembagian. Kemudian dia mati syahid. Ketika peperangan itu lalu kemudian ada yang kalah, maka itu kan ada disebut dengan harta rampasan perang. Yang menang itu punya hak boleh untuk memperoleh, untuk mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh kelompok yang kalah. Disebutnya dalam istilah fikih dengan harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah,
Orang yang mengambil harta rampasan perang itu sebelum dibagikan, jadi disumputkan gitunya, maling disumputkan gitu, dan dia ikut perang, lalu kemudian meninggal. Secara lahiriah dia mati syahid. Disebutkan dia mati syahid, tapi dia mencuri harta rampasan perang, jadi itu sebelum itu dibagikan. Nah, nanti ruhnya terpenjara di kuburnya. Itu bisa kemana-mana. Gitu, itu bisa kemana-mana. Nah, ini kan hadis ini berkenaan dengan orang yang secara lahiriah, sekali lagi, secara teks, bahwa orang yang meninggal dunia di medan peperangan itu disebut dengan mati syahid. Tetapi ruhnya juga bisa tertahan, bisa juga kemudian terpenjara. Nah, kalau tertahan tadi, kalau dia umpama meninggal kemudian meninggalkan hutang, yang kemudian yang terpenjara itu adalah ketika dia meninggal mati syahid, tapi kemudian dia pernah mencuri barang ghanimah. Lain daging kurban, bagus juga nyebut daging kurban lain. Nah, sebentar daging kurban. Udah kadangu itu kan dia. Ya Jibril barusan nyampe. disitan gitu. Itu saware handap. Gitu. Orang-orang yang sama mengatakan alangkah nikmatnya baginya surga. Tetapi Nabi SAW bersabda, tadi berkenaan mati syahid pernah mencuri tadi itu, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam genggamannya, kain rampasan yang dicurinya itu akan menjadi api yang bernyala di dalam kuburnya. Gitu. Lalu ada pula di antara para syuhada itu yang bertempat tinggal di gerbang surga. Nah, tadi di pintu, yang ini di gerbang nak. Sudah agak lebih jauh lagi. Gitu kan. Namun rumah tema gitu kan di pagar gitu ya. Jadi dia terhenti itu di pagar, di depan pintu pagar, pintu gerbang. Nah, kalau yang tadi dia terhalang di pintu masuk pintu surganya. Ini di gerbang nak. Coba bayangnya gerbang surga teh jauhnya. Dan luas satu surga. Luas. Karena dia luas berarti gerbangnya juga lega gitu. Namun di pagar tema. Tapi di sini disebutkan adalah di gerbangnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas. Para syuhada itu akan berdiam di pantulan sebuah sungai di pintu surga. Yakni di sebuah kubah hijau berwarna hijau. Sedang makanan mereka akan dikirim dari surga di waktu pagi dan di waktu sore. Berbeda dengan halnya Ja'far bin Abi Thalib ini disebutkan contohnya. Karena kedua tangannya akan mati diganti oleh Allah dengan 2 buah sayap hingga ia bisa terbang dalam surga itu sesuka hatinya. Ja'far bin Abi Thalib itu adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib. Anaknya Abu Thalib. Jadi ada Ali, ada Ja'far, kan. Ada Abbas, saudara-saudaranya itu. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini dia meninggal dalam peperangan yang 2 tangannya itu putus. Ya, ditebas gitu oleh musuh, gitu kan. Pakai pedang, 2 tangannya itu putus. Nah, kata hadis ini, kata Rasul, bahwa tangannya itu akan diganti oleh Allah dengan 2 buah sayap.
hingga ia bisa terbang dalam surga itu sesuka hatinya. Gitu. Jadi seperti arwahnya para nabi, para syuhada yang murni, yang seperti burung berwarna hijau. Dan sebagian dari roh-roh itu ada pula yang terbelenggu di bumi. Tidak dapat naik ke alam yang tinggi karena ia adalah roh rendah yang hanya layak tinggal di bumi. Jadi itu bisa naik. Itu bisa naik. Hiber itu bisa. Gitu. Teterekelen naik itu bisa. Gitu. Jadi dia tertahan di bumi. Roh rendah tak akan dapat bercampur gaul dengan roh tinggi, sebagaimana kedua macam roh itu dapat bercampur gaul di atas dunia. Jiwa yang selama di dunia tak hendak berusaha mengenal Tuhannya, tak hendak mengingat, mencintai, mendekati, dan beramah tamah dengannya, adalah jiwa yang hina dina, dan setelah berpisah dari badan, tak ada tempatnya yang layak kecuali di bumi itu. Saya ingat pendapat Agustinus. Dia bukan muslim sebetulnya. Jadi dia filosof. Bukan filosof sih. Kata Justin Gardner, dia lebih tepatnya sebagai teolog Kristen. Dia mengatakan, Agustinus pada abad pertengahan, bahwa orang yang meninggal dunia itu, kata dia, rohnya itu akan naik ke langit. Kecuali orang-orang yang jahat, kata dia, yang akan tetap tinggal di bumi, sebab langit tidak bisa menerima, kecuali dia harus disucikan dulu di bumi. Dia harus disucikan dulu di bumi, itu dalam bentuk reinkarnasi. Gitu. Tapi dia menyebutkan, bentuk penyuciannya itu dalam bentuk reinkarnasi. Jadi ruhnya itu masuk dulu ke binatang yang suka disiksa orang, kemudian tumbuh-tumbuhan di pinggir jalan, namanya ngarawel, gitu. Itu katanya dalam proses penyuciannya ala Agustinus. Tapi itu kan paham Kristen. Nah, karena dia tidak bisa naik, itu karena rohnya kotor, maka kalau ingin naik dia harus disucikan dulu. Bentuk penyuciannya itu adalah dia harus direinkarnasi, ditambatkan, dimasukkan itu pada tubuh binatang yang suka disiksa orang. Yang suka disiksa apa, anjing, ular gitu ya, apa ya. Terus ya yang suka ya kalajengking, nukarar itu. Jadi kalau orang ngelihat itu hanya nyiksa, oh ya gitu tah. Yang ngukur. Berit gitunya. Yang cucunguk masuk ke. Bapak ada yang senang cucunguk itu. Lupan mancing gurame. Nah, ternyata dalam paham Islam ada juga yang roh itu tidak naik, dia tetap di bumi. Dia tinggal di bumi, yaitu roh orang-orang yang jahat. Akhirnya diasosiasikan lagi. Jangan-jangan yang disebut dengan istilah roh penasaran, kejajaden, penampakan, jurig, ya mungkin itu roh orang yang jahat, yang dia tidak bisa naik. Kan tidak pernah dengar ada orang yang soleh, asli soleh bukan namanya. Orang orang yang soleh itu kemudian menjelma menjadi hantu, menjadi juri, menjadi apa enggak? Saya belum pernah dengar. Jadi bisa benar kalau kemudian bahwa orang-orang yang soleh itu ruhnya langsung naik. Gitu. Langsung naik. Nah, sementara orang yang jahat, ruhnya nggak bisa naik, daburat. Gitu.
Nggak bisa naik. Dia tetap di bumi, bukan kekelayangan di luhur. Tapi tetap dia di bumi, dia tidak bisa beranjak dari bumi, gitu. Karena rohnya jahat. Nah itu mungkin yang menjelma jadi juri macam-macam nukerar itu. Ya, bisa bisa jadi, bisa jadi. Dia belum pernah dan pernah ningali sudah nama. Disebut hantu juri, gitu. Ya uka-uka penampakan, gitu. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah ketemu dan jangan gitu. Sebaliknya jiwa yang akan diri dan beramah tamah dengannya, maka setelah berpisah dari badan, ia akan berada di lingkungan roh-roh yang setaraf dengannya. Ringkasnya, roh itu akan bersama siapa yang dicintainya. Baik di alam barzakh maupun pada hari kiamat. Karena Allah akan mencarikan bagi roh-roh yang suci itu berpasang-pasangan dengan yang suci pula. Dan menempatkan roh beriman bersama golongan terhormat, yakni golongan baik-baik yang sama dengan roh itu. Jadi roh yang baik nggak akan bercampur dengan roh yang jahat. Roh yang baik nanti berkumpul bersama dengan roh yang baik. Bahkan di sini disebutkan bahwa roh itu nanti akan bersama dengan yang dicintainya. Kalau yang dicintai Allah, yang dicintai Rasul, maka dia berada pada posisi yang terhormat bersama dengan Allah dan Rasulnya. Jika ini cintanya Mick Jagger, jadi kan mana itu tengah izinnya cuma Mick Jagger kan nama. Gitu. dengan siapa gitu. Gitu. Nah, sebab orang itu kata Rasul adalah bersama dengan siapa yang dicintainya. Oke. Jadi lamun ke resep naka artis sebenarnya tak ke manghijini sareng artis. Jadi lamun hoyong tepang ngahiji sareng artis engke berarti kudu resep jeung artis ayeuna. Atau orang yang resep ke artis, mengidolakan artis, berarti siap-siap engke. Nah, rona ngahiji jeung artis. Lamun artisna aya di neraka, tah eta nu dibikasieun mah. Lamun di surga gitu. Lamun di neraka. Punya kudu ngiluan ngahiji. Adapun roh yang berdiam di tungku para pelacur dan di sungai darah, berenang di sana dan menelan batu. Nah, katanya ada lagi roh para pelacur. Para pelacur itu katanya berdiam di tungku dan di sungai darah. Di tungku api, kemudian di sungai darah. Kemudian berenang di sungai darah itu. Dan makanannya adalah batu. Sambil menelan batu. Jadi berenang di sungai darah, di kolam darah. Makanannya batu. Dan sungai darahnya nggak dingin. Dingin merada leuheung. Dia mah ditungku, jadi kayak ditungku api gitu. Di bawah ditungku api, kemudian di atasnya adalah kolam renang, tapi dari darah. Katanya ini untuk para pelacur. Jadi simpulannya adalah bahwa tempat diamnya ruh itu atau arwah itu setelah dia meninggal dunia itu bisa macam-macam dan bertingkat-tingkat. Gitu. Bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkatan yang paling tinggi gitu. Di alam surga gitu, di alam surga. Ada yang ngapung, ngawang-awang, di awang-awang, kemudian ada yang
dia ditulis menjadi penghuni surga karena dia mati syahid, tapi nggak bisa masuk surga. Jadi dia di depan pintu tertahan, tidak bisa masuk. Dia ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu. Nggak ada yang jawab, nggak ada yang bukakan pintu. Gitu. Lalu tadi kemudian ada yang hanya tertahan di gerbangnya, di gerbang surga. Kemudian ada yang tetap tinggal diam di bumi. Sebab dia tidak bisa naik. Ini untuk roh-roh jahat. Nah, kalau jahatnya itu dalam bentuk lacur, tadi itu bentuk lacur. Itu memang dia ada tempatnya. Itu di tungku neraka yang kemudian di situ ada kolam, kolamnya kolam darah dan dia berenang di kolam darah itu dan makanannya adalah batu. Batunya juga bukan batu biasa, tapi batu dari neraka. Naudzubillah min dzalik. Sakit tuh lah. Rame sieun. Mangga kalau ada yang mau disampaikan. Ada ya? Ada. Ya, silakan. Ya, ya itu tadi jawab tadi sampai itu sampai kiamat ya. Enggak gini, memang sebetulnya dalam Al-Quran itu disebutkan pada umumnya orang kalau sudah meninggal, sudah mati, sudah meninggal dunia itu dia kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah kalimat yang dianjurkan oleh Rasul dibaca ketika ada musibah, khususnya adalah ketika ada kematian. Untuk menunjukkan bahwa diri kita dan hidup kita ini adalah berasal dari Allah dan kelak juga akan kembali kepada Allah. Hanya tinggal persoalannya apakah kembalinya sekarang sebelum kiamat atau kemudian nanti kembalinya setelah kiamat. Artinya semua nanti akan kembali di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan selama dia hidup di dunia. Nah, hanya tadi bagi yang tetap di bumi mungkin ya jalan-jalan sekarang bumi dekat kiamat gitu. Soal ruh ini memang kan soal yang ghaib, bukan saja abstrak tetapi ghaib yang kita tidak banyak tahu kecuali atas penjelasan Allah dan Rasulnya. Nah, karenanya susah untuk bisa dikarang-karang sebab tidak ada data yang bisa kita hubung-hubungkan. Kita tidak bisa narik simpulan kalau memang tidak ada data yang bisa kita hubung-hubungkan. Nah, jadi data itu atau fakta itu seperti ada orang umpama yang isir-isirkan, kemudian bersin-bersirin, atau kemudian sok nyingsring gitu. Nah, itu kan data dan fakta. Kita bisa narik simpulan. Simpulannya si anu keur pilek atau keur flu. Nah, berkenaan dengan flu itu karena memang tidak ada data dan fakta yang kemudian bisa kita baca. Sebab ruh itu sendiri adalah ghaib, sehingga agak susah kita untuk bisa menjelaskannya kecuali kalau ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya. Dan penjelasan Allah dalam Al-Quran tentang ruh itu enggak banyak. Enggak banyak. Sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jika mereka bertanya kepada engkau Muhammad, mereka bertanya kepada engkau Muhammad 'anir ruh tentang ruh, qulir ruh. Allah sendiri nyuruh ke Nabi. Katakan bahwa ruh itu min amri rabbi, itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
Dan kalian tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Memang mufasir menyebutkan wama utitu minal ilmi illa qalila, itu artinya pengetahuan tentang ruh itu hanya sedikit. Ada juga yang menafsirkan bahwa hanya sedikit orang yang ngerti, yang tahu tentang ruh. Nabi sendiri juga nggak banyak panjang lebar menceritakan tentang ruh. Nah, tapi kalau tentang jiwa itu banyak diceritakan dalam Al-Quran. Gitu. Kalau tentang jiwa, tentang nafs. Kalau ruh itu tidak banyak diceritakan. Nah, sementara nafs itu banyak diceritakan itu dalam Al-Quran. Nah, oleh karena memang ada dua istilah itu, dan kemudian ada penjelasan yang berbeda antara ruh dengan nafs, itulah yang kemudian dulu disampaikan. Ulama sebagian, terutama ulama tasawuf, menyebutkan bahwa ruh dan nafs, ruh dan jiwa itu dua hal yang berbeda. Gitu. Ruh dan nafs itu dua hal yang berbeda. Nah, nanti ruh itu di hari kiamat itu nanti akan disatukan lagi, dimasukkan lagi. Untuk mendapatkan balasan. Untuk merasakan balasan dari amal yang dia lakukan pada saat hidup di dunia. Satukan lagi. Ya, persoalan ini meskipun di kalangan para filosof itu berbeda, apakah nanti merasakan nikmat dan sengsara di akhirat itu hanya ruh semata, tidak berikut fisik, atau berikut fisik? Memang ada yang mengatakan hanya ruh. Tapi ada yang mengatakan berikut fisik. Nah, soal ini saya setuju pendapat yang kedua, mengikuti pendapat yang kedua, bahwa nanti di akhirat itu nanti akan dimasukkan lagi itu pada fisik. Nah, karenanya hidup nanti di akhirat nanti itu adalah ruh dan fisik. Sebab ruhnya dimasukkan lagi dalam fisik, meskipun fisik yang berbeda dengan yang ada sekarang. Gitu. Sebab untuk bisa merasakan kenikmatan, memang yang merasakan itu adalah ruh. Yang merasakan itu. Tetapi agar bisa merasakan maka dia harus ditambatkan itu pada fisik. Pada fisik. Lamun diciwit gitu kan. Ciwit ya. Yang merasakan sakit itu kan ruh jiwa. Yang merasakannya. Gitu. Jadi itu Pak Edi ya. Sementara. Dan saya juga susah, nggak bisa ngarang-ngarang. Jadi kemungkinannya gitu aja. Dan kemungkinannya sampai di akhirat nanti. Bahkan bisa jadi begini. Kenapa kemudian dia tinggal diam di bumi dan nggak bisa naik? Itu agar dia juga ikut merasakan nanti kesusahan, kesulitan, gitu ya. Diburu-buru tukang itu, pemburu hantu, sebagai bagian juga dari siksaan sebelum nanti akhirat tiba. Karena waktunya sudah isya, itu saja yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan tempat ruh ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.